Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Sunan Kalijaga ikut melihat perdebatan antara Prabu Brawijaya dengan dua punakawan yaitu Sabdo Palon dan Nayag Genggong. Setelah perdebatan itu selesai, Sunan Kalijaga berkata kepada sang raja, "Gusti Prabu, perdebatan itu tidak ada gunanya, hanya akan membuat hati Paduka bimbang saja. Sekarang Paduka sudah memeluk agama Kanjeng Nabi yang lebih mulia dibanding agama lainnya. Jika Paduka masih ragu dengan kebenaran agama Islam, hamba akan membuktikan yang sesungguhnya. Hamba akan mengucapkan sumpah bahwa jika agama Islam itu paling benar, maka air danau ini akan berubah wujud menjadi wangi. Jika air danau tidak berubah menjadi wangi, berarti kata-kata salah, berarti agama Buddha yang lebih baik." Usai berkata demikian, Sunan Kalijaga memutuskan daya ciptanya. Seketika air danau ini menjadi wangi. Aroma semerbak tercium kemana-mana. Lantas Kalijaga berkata, "Lihatlah Paduka, air danau benar-benar berubah menjadi wangi semerbak. Pertanda bahwa ajaran Rasulullah adalah ajaran yang benar." Melihat itu, Sabdo Palon berkata pada Prabu Brawijaya, "Duh, Sri Nata, si Sahid mau memamerkan kesaktian di hadapan hamba. Kesaktian macam apa ini? Seperti permainan anak kecil saja. Kalau hamba ikut-ikutan pamer kesaktian seperti ini, hamba tak ubahnya seperti anak kecil juga. Tak ada gunanya lagi pula. Paduka sudah terlanjur berikrar masuk Islam dan meninggalkan agama leluhur." Dari kata-kata Paduka juga jelas bahwa Paduka lebih menyukai agama baru daripada agama lama. "Mulai sekarang hamba tidak akan menolong Paduka lagi." Seorang raja agung yang kesadarannya sempit, tidak takut lagi pada murka dewa dan para leluhur. Paduka malah berpihak pada bangsa Arab. Paduka sudah tidak lagi memakai mata satu, kini sudah bermata dua, sudah bercabang tekadnya. Paduka pastilah ditolak oleh Hyang Agung. Hukum keadilan mulai rusak. Hamba malu punya raja yang sempit kesadarannya. Hamba tidak lagi melayani perdebatan. Hamba hanya akan memberi satu sabda saja, bahwa semua tanah di Jawa ini akan berbau amis. Jika Paduka tidak percaya, silahkan melihat Serat Jawi tentang cerita Manikmaya, bahwa yang membuat kawah di atas gunung Mahameru adalah hamba. Batara Guru saksinya. Pada saat itu tanah Jawa ini bergetar karena banyak api di dalamnya. Kemudian saya kentuti satu persatu hingga menjadi kawah sebagai tempat keluar api. Setelah itu goyangnya berhenti. Puncaknya adalah sebuah gunung besar yang ada danaunya. Itu juga keluar api. Hamba buat kawah juga sehingga tenang dan tidak bergetar. Hamba menyumpahi semenjak hari ini hujan di telatah Jawa akan berkurang sampai 25 windu, lamanya 200 tahun. Setelah itu hujan kembali turun lebih banyak seiring dengan makin hidupnya agama Budi di sini. Mendengar sumpah yang diucapkan Sabdo Palon, Prabu Brawijaya menyesal dalam hati karena telah masuk Islam. Hatinya gundah.
Sang Prabu berkata pelan, "Sebelum masuk Islam, disaksikan si Syahid, sebenarnya saya tertarik pada ajaran Rasul sejak lama." Oleh kata-kata istriku, Putri Campa, yang mengatakan bahwa seluruh umat Nabi Muhammad kelak setelah mati akan masuk surga. Surganya lebih baik daripada surganya orang kafir. Itu adalah anugerah yang widi. Sabdo Palon menanggapi, Paduka lebih menuruti wanita, padahal banyak kisah masa lalu tentang orang-orang agung yang dimurkai Hayang Sukma karena lebih menuruti wanita. Mereka adalah Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Prabu Angling Dharma, hingga Pandita Balhum. Nabi Muhammad sendiri berkata agar jangan menuruti wanita karena ujungnya pasti celaka, sulit mendapatkan selamat. Itu lantaran wanita itu layaknya lubang yang hanya sebagai wadah bagimu. Wanita tidak layak menasihati agama. Paduka ini raja, tapi ternyata mudah terbujuk pahala surga. Di akhirat itu orangnya pada melarat, tidak ada sawah ladang. Paduka memikirkan akhirat tapi melupakan tugas di dunia. Kelak setelah di akhirat, Paduka bingung lagi. Paduka harus ingat bahwa semesta ini benar sesuai aturan jam, hari pasaran, mingguan, bulanan, wuku tahunan, dan windu. Semua bermula dari titik awal dan akan kembali ke titik itu lagi. Cakra, manggilingan. Jika saat ini Paduka melakukan kesalahan, maka kelak anak cucu yang ikut menanggung. Hidup mereka susah, agamanya menjadi tidak murni. Itu karena Paduka menuruti keinginan anak kecil. Yang disebut orang Jawa itu bukan sekedar orang yang tinggal di Jawa, tapi orang yang telah mengerti. Meskipun orang Jawa, tapi kesadarannya sempit seperti Paduka, maka disebut Jawaan. Bukan Jawa sejati, pada akhirnya dimurkai dewa. Orang kafir dan Islam, baik pria maupun wanita, mereka itu sama-sama memiliki sifat 20 atau 20. 20 artinya lubang, puluh artinya pulih. Jadi semua manusia pada dasarnya ingin keluar dari lubang kondisi gelap dan kembali pulih sebagai manusia yang utama. Tidak memandang apakah ia Buddha, Islam, wanita, atau kafir. Adapun makna Islam itu adalah anesil alam, menyatu dengan alam. Untuk menuju kesempurnaan, tak ada bedanya antara Islam, Buddha, dan kafir. Prabu Brawijaya merenung. Ia membenarkan kata-kata Sabdo Palon bahwa semua manusia pada dasarnya ingin keluar dari kegelapan menuju kesempurnaan, tanpa memandang agama dan jenis kelamin. Ia tercenung cukup lama. Dalam hati merasa bersalah dan menyesal. Ia merasa berburu-buru memutuskan masuk agama Islam dan meninggalkan agama leluhur. Ia tidak bisa berkata-kata lagi kepada dua abdinya. Ia memilih diam dan menganggap semua yang sudah terjadi ini sebagai takdir. Namun apa yang ada dalam hati rupanya terbaca oleh Sabdo Palon yang lantas berkata, itulah pertanda bahwa Paduka adalah raja yang kurang mawas diri, mudah menyerah dan menganggap semua sebagai takdir. Paduka adalah raja yang berpikiran sempit layaknya anak kecil. Sesuatu yang belum terjadi masih bisa diusahakan. Jangan langsung pasrah dan menganggap semua sebagai takdir. Sementara Paduka masih memiliki kesempatan untuk berusaha. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.